Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad Solihin. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana membuat game sederhana yang namanya Geometry Monster dengan menggunakan tools GDevelop. Tutorial ini insya Allah bisa diikuti oleh teman-teman yang mungkin pemula, ya, karena memang tidak terlalu memerlukan pemahaman atau pengetahuan mengenai programming. Namun bagi yang sudah memahami atau belajar programming, algoritma akan sangat membantu proses mungkin pembuatan game, ya. GDevelop merupakan salah satu tools yang menurut saya sangat mudah sekali untuk kita bisa membuat game. Kelebihannya salah satunya adalah kita bisa membuat game dengan mudah, dengan step by step, ya. Selanjutnya bisa juga diekspor ke platform mobile, juga ke platform web dan sebagainya, ya. Bahkan bisa diekspor ke platform desktop gitu kan, ya. Oke, sebelum dimulai kita akan melihat mungkin hasil akhirnya nanti seperti apa game Geometry Monster ini gitu kan, ya. Dari demo ini kita akan lihat. Ya. Jadi game ini merupakan ada monster yang memakan bentuk-bentuk geometris. Kemudian di situ ada bom gitu kan, yang kalau monsternya kena maka nyawanya di bagian atas itu akan berkurang satu gitu ya. Kemudian ada juga skor di sana yang muncul game over, ya, game over. Kemudian kalau diklik home nanti akan kembali ke depan, kalau diklik replay akan kembali memainkan gamenya. Oke, saya kira itu gambarannya gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang perlu dipersiapkan gitu ya. Ada dua, ya. Yang pertama adalah software dari GDevelop gitu kan, ya, bisa di-download secara gratis, ya, dari web ini, ya, gdevelopapp.com/download, ya. Kemudian diinstal di komputer teman-teman semua. Kalau males nginstal atau nggak mau nginstal, sebenarnya bisa memanfaatkan versi online-nya, walaupun mungkin ada beberapa fitur yang saya kira lebih baik dijalankan di offline atau di desktop karena tidak perlu memerlukan koneksi internet. Kemudian yang kedua adalah file-file yang berisi bahan-bahan yang diperlukan nanti gitu ya. Ada icon, ada bentuk-bentuk geometri, kemudian ada fitur-fitur atau figur-figur yang lain, gitu, gambar-gambar yang lain, ya, bisa diunduh di file ini gitu ya, di halaman ini s.id/geomon-gdev. Silakan diunduh, nanti diekstraksi di komputer masing-masing gitu kan, ya. Ekstraksinya bebas, yang penting kita nanti bisa akses. Jika persiapan ini sudah gitu kan, ya, mari kita mulai gitu kan, ya, dengan membuka software dari GDevelop yang sudah kita install. Baik, kita akan membuat project, ya, baru di GDevelop. Setelah GDevelop kebuka, tampilan kurang lebih seperti ini. Ya, kalau kita mau buka project, ya, tinggal open up project, ya. Kali ini karena kita mau buat dari awal, kita create new project, ya. Create new project, diklik. Oke. Nah, ada beberapa pilihan di sini gitu kan, ya. Bisa menggunakan contoh game yang ada gitu kan, ya, tapi kita akan membuat game itu dari nol, artinya pilihnya adalah empty game, ya. Namun sebelum itu ini pastikan tempat penyimpanannya sesuai yang Anda inginkan, ya. Bisa diganti, ya. Saya akan coba ganti ke tempat lain. Saya ganti ke sini. Misalnya Anda bikin folder, saya select folder. Jadi nanti akan disimpan di sini gamenya. Kemudian ini milih empty game,
ya, karena memang from scratch dari nol. Oke, baik. Sebelah kiri akan ditampilkan kurang lebih seperti ini karena memang masih kosong, belum ada apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan setting game, settingan umum dari game, ya. Di sini ada game setting, ya. Kita pilih properties, ya. Nah, nama projectnya apa? Misalnya tadi ya, Geometry Monster, ya. Kemudian ini boleh kita nih ya, kalau untuk Android, package Android namanya apa, itu boleh di setting kalau memang kita berkeinginan untuk mengekspor gamenya dalam format Android, ya. Nanti kita bisa ekspor di akhir tutorial, ya, untuk mengekspor ke format Android sehingga bisa dimainkan atau diupload di Play Store. Misalnya com.matim.geometry monster. Nah, ini misalnya begitu, ya. Kemudian author name-nya boleh Anda ketikkan nama Anda sendiri. Nah, kemudian yang penting perlu kita ubah adalah di sini, ya, game resolution width sama height-nya. Oke, misalnya ini kita inginkan lebar ke sampingnya itu 640, tingginya misalnya 960, ya. Ini standar resolusi untuk ya, sisi game yang sifatnya portrait, ya. Kemudian ini kita lihat, ya, no change saja gitu ya. Jadi pada saat resolusi di game resolusinya itu diubah, maka tidak ada perubahan dari sisi lebar sama tingginya. Kemudian posisinya adalah portrait, ya. Kalau untuk game yang berbasis mobile biasanya portrait, ya. Kemudian ya yang lain kita biarkan dulu, kita apply. Oke, settingan umum sudah, ya. Selanjutnya kita akan membuat scene, ya, atau layar yang pertama gitu ya. Sebelah kiri di sini ada bagian scene, belum ada scene sama sekali, kita tambahkan dengan tanda plus di situ, ya. Akan muncul new scene, ya. Kita rename biar mudah dalam identifikasinya, ya. Sorry, sebentar, dari mana? Klik yang sebagian atas di sini, klik rename, ya, ada rename, salah klik. Misalnya kita level 1, ya, kita kasih namanya dengan level 1. Teman-teman bisa double klik, ya, untuk menampilkan scene-nya tersebut, ya. Ini adalah layar utama, ya. Kalau di sini kita mau memperkecil layar ini, kita bisa pakai tools zoom, ya, katakanlah misalnya 50% dan sebagainya. Kemudian kita coba setting hal-hal mendasar dari scene ini gitu kan, ya. Misalnya backgroundnya mau kita ganti, kita tinggal klik kanan, atau dari properties juga boleh, klik kanan scene properties, ya. Kita pilih di sini warnanya, ya. Katakanlah saya mau warna, katakanlah misalnya yang warna coklat, ya, seperti ini, atau warna yang lain silahkan, ya. Kita oke. Nah, nanti akan ada warnanya akan menjadi warna coklat seperti ini, ya. Kemudian kita akan menambahkan objek. Nah, ini kita akan menambahkan objek atau karakter, ya, ke dalam game, ya. Di sebelah kanan di sini ada properti, kita tinggal klik add new object, ya, tanda plus, nanti akan muncul seperti ini. Kalau mau kita tambahkan karakter, pilihnya adalah sprite, ya. Pilih sprite, kemudian kita kasih namanya. Nama ini penting, nanti kita akan pakai, ya. Jadi hati-hati dalam menuliskan nama. Misalnya monster, ya, monsternya atau pemain utamanya gitu kan, ya. Kemudian klik add animation, ya. Add animation di sini, ini adalah nanti karakternya yang harus kita pilih. Kita pilih add,
lalu kita cari tuh apa namanya, resource yang sudah diunduh dan diekstrak ya, seperti yang sudah disampaikan linknya di sebelumnya ya. Sebelum ini sudah saya sampaikan linknya, silahkan dilihat kembali dan diunduh dulu kalau memang belum. Nah, di sini saya sudah ekstrak, ada foldernya adalah Geometry Monster Source ya, kemudian pilih gambar monster ya. Di sini ya, semua dipilih kecuali yang killed ya. Di sini namanya banyak ya, semuanya .png ya, kecuali yang killed ya. Yang killed ini nanti kita pakai pada saat monster itu kalah ya, pada saat pemain itu kalah ini kita pakai, tapi ini semuanya dipilih kecuali yang killed ya. Kita open. Nah, kalau ada peringatan seperti ini artinya kita diminta atau kita akan mengcopy dari hasil ekstraksi itu ke folder gamenya. Apakah ini mau dilakukan ya, kita pilih OK saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian agar nanti animasinya jalan ya, atau kita mau preview boleh ya, di preview dulu di sini. Nah, ini jadi dia biar bikin animasinya seperti ada kedip-kedip gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita pilih loop ya, biar berulang-ulang ya. Nah, kemudian kalau mau timenya biar lebih agak lambat gitu ya, kedip-kedipnya ini kita bisa naikkan dari 0,8 misalnya 0,1 atau nilai yang lebih tinggi. Kita coba preview. Nah, kedip-kedip ya, nah, kedip-kedip dan mulutnya bergerak-gerak gitu kan ya, seperti animasi itu ya. Oke, kita apply. Nah, monsternya belum ada di layar. Nah, kita tinggal tambahkan ke layar dengan mendrag ke layar bagian bawah. Nah, posisi tengah ya, kira-kira di posisi tengah lagi ya. Ini nanti yang akan menangkap geometri yang akan turun dari bagian atas. Nah, selanjutnya kita akan mengatur pergerakan dari karakter utama kita, si monster ini gitu kan ya. Nah, caranya adalah kita di bagian atas di sini ada level 1, ini adalah scene, kemudian ada level 1 event. Nah, event ini merupakan mengatur logika dari jalannya game ya, kurang lebih ya. Nah, masih kosong gitu kan ya, sehingga kita klik add new event ya, kemudian kita tambahkan kondisi ya, kondisi pada saat cari ya, klik kondisi, add condition, kemudian kita cari di other condition, kemudian cari dengan keyword keyboard ya. Jadi pada saat keyboard itu ditekan. Nah, kita mau bikin nanti kalau panahnya left gitu kan ya, jadi maka dia akan geser ke kiri. Kalau panahnya right akan geser ke kanan. Jadi kita pakai key press ya, key press, kemudian cari left. Nah, left ya, kemudian kita OK, sehingga nanti kalau keyboardnya ditekan ke kiri ngapain gitu kan ya. Nah, ngapainnya itu di sebelah kanan di sini di add action. Actionnya apa ya, si monster itu actionnya adalah kita pilih add force ya. Jadi monsternya itu add force itu nanti biar bergerak kemana gitu kan ya. Nah, ini kita pakai min 450 ya. Kemudian speednya 0. Nah, ini secara X nya, jadi dari sisi X itu nanti dia akan bergerak ke kiri sebanyak sekitar 450 pixel ya. Kemudian speed untuk yang ini pixel per second ya, per detiknya 450 pixel gitu ya. Kemudian ini ke atasnya kan nggak berubah. Kemudian kita OK ya, itu kiri ya. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi untuk kanan ya, add condition lagi ya. Kemudian cari tadi ya keyboard ya, keyboard, key press, kemudian right. Nah, untuk right ya, add action sama seperti tadi monster,
head false itu speednya, maka di sini kita pakai tanda plus gitu kan ya, artinya ke kanan bukan min ya, y-nya adalah 0, kita oke. Ya, oke, sebelum kita lanjutkan kita coba dulu ya, kita jalankan ya hasilnya seperti apa sih gitu kan ya. Ini di sebelah atas ini ada tanda segitiga, ini untuk mempreview ya atau menjalankan ya, apakah si monster itu sudah nongol di layar dan nanti hasilnya bisa ini ya, bisa digeser ya. Nah, tuh bisa digeser ya ke kiri dan ke kanan, itu bisa digeser. Nah, tapi bablas gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa apa namanya atur ya agar tidak sampai bablas ke sana, jadi mentok di layar sebelah kanan gitu ya. Mengaturnya adalah kita kembali ke layar ya, layar grafik ya, level 1, kemudian kita pilih monsternya, lalu kita edit nih monster ini ya. Bisa dari sini klik kanan, edit object monster, atau dari sini juga boleh ya, dari sebelah kanan di sini tanda optionnya kita pilih edit object ya, atau cara lain tinggal double klik aja juga harusnya bisa. Nah, ini kita atur kelakuannya atau behaviornya, jadi klik tab behavior yang ada di atas, kemudian add behavior to object. Nah, kebetulan untuk mengatur layar ya tadi ya, agar dia berada di layar, kita belum ada secara default, maka kita bisa tambahkan gitu ya, search new behavior ya, bagian atas di sini ada tab ya, search new behavior ya, cari yang namanya screen. Nah, ketemu nggak di sini? Nah, cari stay on screen. Nah, ini agar si objek itu selalu berada di layar gitu kan ya, selalu berada di layar. Stay on screen kita pilih, kemudian klik install in project ya, klik install in project. Nah, nanti kita sekarang bisa pilih nih behavior dari objek stay on screen, kita pilih. Nah, monsternya ngapain gitu ya, nah di screen ya. Yang perlu ini adalah di sini ya, left margin sama right margin ya. Kita pilih untuk yang right margin itu 133, yang left margin kita coba 133 ya. Left margin ini nggak usah ya, ini 0 aja ya. 133. Kenapa 133? Karena pada saat sebenarnya poinnya adalah monster sisi atau tepi paling kiri. Nah, monster kebetulan lebarnya sekitar 130-133, sehingga biar ke kanan itu mentoknya itu ini, maka berhenti di 133 dari kanan gitu kan ya, sehingga seolah-olah monster itu mentok di sisi kanan. Nanti kita lihat hasilnya lah gitu kan ya. Kemudian kita apply ya, coba kita lihat hasilnya, efeknya bagaimana, apakah bablas. Nah, mentok ya, mentok di sisi kanan. Kalau kirinya, nah mentok di sisi kiri. Nah, jadi segini, tidak bablas seperti yang sebelumnya. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah kita atur agar mouse-nya bisa kita gerakkan menggunakan keyboard. Nah, sekarang game ini kan kemungkinan bisa juga dimainkan di desktop ya. Nah, di desktop kadang kita bisa menggunakan mouse gitu ya, maka kita bisa atur event itu untuk yang mouse juga gitu kan ya. Jadi tidak cuma pakai keyboard tapi pakai mouse harusnya bisa gitu kan ya. Maka kita bisa tambahkan add new event ya, add new condition. Apa ya, untuk mouse itu kita cari ada nggak mouse ya, mouse kita cari yang sebentar, saya coba cari mouse button ada nggak ya. Nah,
ya nih mouse button press ya, pada saat ditekan tombol di mouse gitu ya. Mouse button is press, kemudian kita pilih yang left. Jadi kalau yang ditekannya itu left ya, kiri ya, karena umumnya kan untuk menjalankan mouse itu kan tombolnya yang kiri ya, left atau yang primary atau yang utama. Kita oke. Ya, ini adalah kondisinya. Nah, kondisinya ada dua nanti gitu kan ya. Kondisinya ada dua, kita tambahkan ya, tambahkan. Kemudian ini namanya if berulang. If ditekan tombol kirinya dari mouse ya, kita harus kan bisa jadi tombol kirinya itu ada di sebelah kiri monster dan di sebelah kanan monster gitu kan ya. Maka kita cek dulu nih, ada di sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Nah, kemudian kita klik, kemudian kita other condition, katakanlah mouse. Nah, nih cursor exposition. Nah, ini ya. Jadi cursor apa namanya? Posisi dari mouse ya. Mouse and touch gitu ya. Position itu ada di mana gitu ya. Kita kalau itu ternyata si monster, sebentar, kayaknya salah, bukan ini. Kita ulang ya, harusnya monsternya dipilih dulu ya, biar posisi si monster gitu kan ya. Jadi diklik monster, kemudian di sini cari compare X position of an object. Nah, ini baru nih ya, bener ya. Jadi monsternya itu terhadap mouse itu posisinya bagaimana ya. Di sini operatornya adalah kalau monsternya itu lebih dari posisi mouse X ya, dari kemudian plus 5. Nah, ini maksudnya apa ya? Jadi kalau monsternya itu lebih dari posisi dari mouse plus 5, artinya kita kliknya sebelah kirinya dari monster karena monsternya sebelah kanannya gitu kan ya. Maka ya, nah, jadi seperti ini ya. Kalau monsternya itu di sebelah kirinya dari sebelah kanannya dari klik mouse-nya, maka nanti gesernya kemana ya, ke kiri karena kita klik sebelah kirinya monster. Nah, kita bisa di sini kan sama seperti ini untuk menggeser ke kiri ya. Nah, kita bisa copy ya. Kita bisa copy, kemudian di sini kalau kita mouse over, cari di situ ada paste. Nah, sebaliknya kita tambahkan event lagi, kita geser ke sebelah kanan biar menjadi bagian dari klik kirinya mouse ya. Dengan langkah yang kurang lebih sama, mouse, kemudian kita X, compare X position. Nah, sekarang kita tinggal kurang dari ya. Jadi kalau kita kliknya sebelah kanan ya, mouse X ya min 5 ya, maka ya kita copy ini, maka gesernya ke kanan, paste. Oke, kita coba lagi ya, kita coba jalanin. Nah, sebelum dijalankan, kita sebenarnya bisa nambahkan komen ya kalau di keterangan ini kan, biar kita tahu ini fungsinya buat apa gitu kan ya. Nah, di sini sebelah kanan di atas itu ada tombol add comment gitu kan ya. Misalnya kita kasih komen ini mengatur monster ya. Oke, ini kita bisa geser. Oh ya, ini semua untuk ngatur monster. Nanti yang ini ngapain, yang ini ngapain, dan sebagainya. Oke, kita coba jalankan. Apakah dengan mouse itu sudah bisa jalan? Nah, bisa geser ke kanan ya. Kalau kita klik sebelah kiri, nah, dia akan geser ke kiri. Klik sebelah kanan, geser ke kanan, dan seterusnya. Nah, oke, bisa ya.
Oke, selanjutnya kita akan menambahkan objek yang lain. Ini kan baru monsternya ya. Berikutnya kita akan menambahkan objek dari geometrinya yang akan nanti jatuh dari bagian atas secara acak. Ya, sama seperti menambahkan monster, kita tambahkan add new object dari sebelah kanan di sini. Add new object, kita pilih sprite. Ya, kemudian kasih objek name-nya shape 1 ya, harus seperti ini ya, nanti akan kepake ini ya, shape 1 dan ya pastikan sama. Besar kecilnya juga ngaruh ya, besar kecilnya juga ngaruh gitu ya. Disarankan untuk teman-teman yang belum memahami secara umum mengenai variabel dan sebagainya ya, samakan aja ya seperti ini. Kita add animation ya, kemudian kita add ya, cari objek yang shape 1 itu geometri 1 ya. Nah, geometri 1 ya, sebenarnya urutannya nggak masalah, tapi kita dari 1 aja ya, geometri 1 kita open ya, kita oke ya. Kemudian animation name-nya boleh ya dikasih nama, misalnya ini sih bebas ya, ini nanti nggak terlalu nggak pakai gitu kan ya. Misalnya diisi nggak diisi juga boleh, nggak boleh ya, untuk saat ini boleh, nggak diisi nggak apa-apa ya. Kemudian kita apply ya, kita lakukan yang sama untuk shape yang lain. Jadi klik sprite, kemudian shape 2, kita klik add animation, kita add, kita cari yang geometri 2. Nah, kita oke, kemudian kita apply, kita bikin lagi shape 3. Nah, shape ini sebenarnya bisa diganti dengan objek yang lain ya, misalnya diganti dengan gambar buah-buahan ya, nanti monsternya itu akan makan buah-buahan ya. Geometri 3 kita oke, apply satu-satu ya, sekalian biar memperlancar cara menambahkan objek ya. Shape 4-nya itu ini ya, 4 aja ya. Kalau teman-teman menambahkan yang lain boleh ya, tambahkan yang lain. Nah, ditambahkan kita akan membuat kelompok nih. Jadi ini biar nanti manajemennya atau pengelolaannya gampang untuk shape ini ya, kita akan bikin kelompok ya, dimasukin ke grup ya. Nah, di sini ada bukan di sini ya, sebentar, kita blok bisa nggak? Oke. Nah, coba saya cari nah di sini ya, di sini ada objek editor, di sini ada open the object group editor ya, di sebelah atas di sini ya, yang objeknya ada 3 di sini ya, nomor 2 dari kiri. Kita klik, nah nanti akan ada di sini object groups ya. Kita tambahkan add group ya, klik tuh add group ya. Kita rename dulu, rename grupnya menjadi misalnya shapes ya, pakai S ya, kumpulan objek dari shape ini ya. Kemudian kita bisa di drag nggak, sebentar, drag ke sini, enggak ya. Nah, di sini kita coba edit group. Nah, jadi di edit group ya, saya ulang ya, dari shape ini kita edit group ya, kita tambahkan nih objeknya ya, yaitu shape 1. Kemudian kita tambahkan shape 2 ya, kita tambahkan shape 3, kita tambahkan shape 4 ya, yang 4 ini kita apply ya, sehingga nanti shape 1 sampai 4 sudah ada di grup ini ya. Setelah ditambahkan ke grup ya, kita akan coba mengatur agar si objek ini bisa nongol di layar, jatuh dari atas secara bergantian gitu kan ya. Nah, kita menuju ke event, kemudian kita bikin komentar dulu ya biar gampang. Add new comment, kemudian misalnya shapes
ya. Ini kita drag ya, jangan di sini ya, di bawah ini, di bawah. Oke, kemudian kita add new event. Nah, kondisinya kita cari, kita klik add condition, kemudian cari timers. Nah, value of a scene timers ya, jadi timers, value of scene timers. Nah, time in a second-nya kita pilih 1,3. Artinya apa? Nanti setiap 1,3 detik itu akan muncul objeknya, akan tercreate objeknya, akan jatuh gitu kan ya. Nah, ini nanti bisa kita atur semakin cepat tuh jatuhnya gitu kan ya. Oke, timers name-nya misalnya ini nama aja ya, shape creation, tapi penting untuk dan harus ada ya, kita meng-create shape-nya gitu kan ya. Kita oke. Jadi setiap 1,3 detik itu akan ada objek baru gitu kan ya. Kita oke ya. Kita tambahkan actionnya ya, ini baru kondisinya, kita tambahkan action, add action. Nah, di sini ada objek group ya, kita pilih shapes yang objek group ya, kemudian di situ cari sebentar. Nah, bukan itu, create. Kita coba apakah ada other action. Bukan ini ya. Sebentar, other action. Cari mana nih? An object. Objeknya shape, other action. Oh, di sini nyarinya salah, bukan di atas tapi sini ya. Create an object. Nah, ini create an object from its name. Nah, jadi nyarinya bukan di sebelah kanan ya, tapi sebelah kiri ya. Saya lupa gitu ya. Oke, diklik, kemudian di sini group ya, objeknya. Kita grupnya kita pilih yang shapes ya, bukan yang shape 1, 2, 3, 4 atau monster. Kita pilih shapes ya, grupnya. Kemudian name dari objek ya, itu adalah shape, kemudian plus to string. Nah, to string kita akan random in rank 1,4. Nah, maksudnya apa? Jadi yang di-create objeknya secara random itu shape 1, shape 2, shape 3, shape 4 gitu, secara random gitu ya. Ini range-nya adalah 1 sampai 4 karena memang objeknya ada 4. Kalau objeknya ada 5 ya bisa 5 gitu kan ya. Nah, exposition-nya itu kita pilih sebenarnya nih posisi X-nya itu berapa gitu kan ya. Posisi X-nya kita bisa apa namanya buat angka random juga sebenarnya gitu kan ya. Random juga bisa di sebelah kiri, kanan, nah kita bisa bikin random gitu kan ya. Nah, ini sama kayak itu ya, bisa random in range ya, kita bikin ini bilangan random ya dari 80. Jadi X-nya itu paling kirinya itu adalah 80 dari layar ya. Kemudian 640 karena tadi lebarnya adalah 640, min 80 boleh gitu ya, atau min berapalah gitu ya. Ini range-nya antara 80 sampai 640 min 80 ya. Kemudian Y position-nya kita pakai min 100 ya, agar create-nya itu bukan di layar gitu kan ya, tapi sebelum di layar, pokoknya di atasnya. Nah, kita oke. Nah, oke, ini baru create objeknya ya.
nanti ini belum turun ya, jadi objeknya sudah tercreate tapi belum turun di layar. Kita sekalian nanti bikin yang untuk sampai kita bikin objek itu turun biar bervariasi. Ukuran objeknya kita bisa atur ya, ukuran dan juga posisi ya. Kita bisa tambahkan add action lagi gitu kan ya terhadap shape. Kemudian kalau kita mau ngatur ukuran atau itunya apa, angle-nya gitu kan ya. Nah, kita bisa pakai klik angle di sini ya. Jadi posisi ininya gitu kan ya. Kemudian kita set to, value-nya kita sama ya, pakai fungsi random ya. Nah, sebuah posisi ininya rotasinya itu kan kita bisa 0 sampai 360 derajat itu ya. Jadi posisi angle-nya itu 0 sampai 360 secara acak. Selain itu kalau kita mau size-nya, ukurannya bisa juga ya, si shape itu kita change size apa scale ya, scale ya, scale ya, sama ya, set to juga, kemudian random ya. Ya, misalnya kita ukuran berapa ya, 80, katakanlah misalnya 300 ya. Ini acak aja ya. Angka yang lain ya sesuai dengan yang kita inginkan ya, mau kecil mau gede gitu kan ya, itu tergantung kita maunya seperti apa. Nah, ini sebenarnya bisa kita ini ya, bukan pixel, sorry salah, ini adalah persentase. Jadi setengah dari ukuran objek aslinya sampai misalnya 1,6 misalnya gitu kan ya, artinya 160%-nya gitu kan ya. Jadi ini bukan pixel tapi ini berapa skalanya ya, berapa skalanya ya, diperbesar setengah kali berarti nanti akan lebih kecil ya, diperbesar 1,6 berarti lebih besar dan seterusnya ya. Oke, kita oke. Nah, gitu kan ya, setelah objek tercreate maka timernya harus kita ini ya, kita stop gitu kan ya. Sorry, jangan pilih objeknya, jadi objeknya jangan dipilih, other action, timer. Nah ini ya, start or reset scene timer ya. Nah, ini kita pakai tadi ya, shape creation. Ini timernya kita stop ya, timernya kita stop. Nah, oke. Nah, ini ya, bagaimana caranya untuk menggerakkan objek itu biar jatuh ke bawah ya. Kita tambahkan event lagi gitu kan ya, add condition, kemudian shape, kita ubah saat angle-nya, bukan action di sini ya, sorry, hilap ya, bukan di condition tapi di action ya. Actionnya save, kemudian kita add a force angle ya, add a force ini, jadi pilih save kemudian add a force ya. Angle-nya 90 dengan timernya 100, jadi dia akan berubah apa namanya, 90 itu nanti ke bawah ya, 90 ini akan ke bawah, kemudian speednya adalah 100 ya, dia akan ke bawah terus gitu kan ya, 100 ini gitu kan ya. Bisa juga ditambahkan action lagi gitu kan ya, ini condition lagi, add event lagi gitu kan ya. Actionnya si shape itu biar muter juga kalau nggak salah bisa ya, tadi ya rotate itu
Ya, rotate itu biar dia itu apa namanya muter-muter gitu kan ya. Jadi nggak tetap berubah secara ininya posisinya ya, muter gitu kan ya, rotate terus gitu kan ya. Misalnya berapa derajat per detik gitu kan ya, ini misalnya 90. Nah, kita oke. Kemudian kita coba dulu ya, udah lama kita belum coba, kita coba dulu ya. Apakah benar si objek dari shape-nya itu akan turun ya? Nah, betul ya. Tuh ya, dia akan turun. Ini ukuran kecil nih ya, ukuran kecil ini setengah dari aslinya, yang ini ukuran besar ya. Secara random gitu kan ya, objeknya munculnya juga secara random. Ya, tapi belum terjadi apa-apa ya. Nah, harusnya pada saat ketemu monster ini nanti si objek shape ini akan hilang ya, dan seolah-olah kemakan lah sama si monster itu gitu ya. Oke, sudah jadi ya. Kalau terlalu kecil nih scale-nya, teman-teman bisa ganti di scale yang tadi ya, yang diatur ya, berapa besar si objeknya itu. Oke, selanjutnya kita atur tadi ya, collision tadi ya. Jadi biar pada saat ketemu si monster itu nanti akan hilang tuh objeknya gitu ya. Kita add new event lagi ya, kondisinya collision gitu ya. Jadi pada saat si monster ketemu collision ya, jadi collision dengan si shape. Nah, atau kebalik juga nggak apa-apa ya, shape collision dengan monster gitu kan ya. Kita oke. Jadi monster ketemu dengan shape gitu kan ya. Apa yang terjadi? Maka si shapes-nya itu kita delete. Nah, delete an object. Kita oke. Jadi shape-nya itu dihapus gitu loh. Ya, shape-nya dihapus ya. Kita juga bisa menambahkan suara ya. Jadi pada saat dihapus, kemudian si shape-nya dihapus, hilang, kemudian kita tambahkan suara ya. Jadi terhadap monster itu other action ya, sound, play ya, cari aja play a sound ya. Nah, kemudian cari tuh soundnya di resource yang sudah ini ya, sudah tersedia. Nah, ini ada monster titik waf. Jadi monsternya itu ini apa namanya, akan bersuara ya. Oke, monster titik waf ya, kita pilih. Volumenya bisa kita gedein ya, biar itu 100 itu cukup besar ya. Speednya biarin ya, default, sesuai default ya. Kita oke. Ya, nanti pada saat kita running ya, apakah sudah? Nah, oke, kita tunggu dia sampai ketemu si objek ini. Kita ping. Oke, suara. Wah, suaranya sudah kedengaran, objeknya juga hilang gitu kan ya. Ya, terdengar suaranya ya. Kalau di video ini mungkin tidak terdengar suaranya karena suaranya di mute ya untuk itu. Tapi teman-teman kalau pas nyoba pasti akan terdengar suaranya. Ya. Oke, baik ya. Saya kira untuk bagian ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan. Yang belum adalah nanti kita akan atur skor di sini. Ya, kita atur skornya ya. Jadi pada saat makan si shape ini akan nambah skornya 1. Lalu juga nanti kita tambahkan objek biar seru, ada bom ya. Jadi dia tidak boleh makan bom. Kalau makan bom nanti nyawanya akan berkurang 1 gitu dan ya, begitu dan seterusnya ya. Jadi di video berikutnya kita akan menambahkan itu. Sekarang kita cukup sampai di sini. Oke, semoga bermanfaat gitu kan ya. Sampai ditunggu video selanjutnya ya. Kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.